Dua sisi malam ini hadir dengan tema tiba-tiba muncul desakan pecat Kluivert dengan narasumber komentator sepak bola Pangeran Siahaan, koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali, pengamat sepak bola Tommy Welly, founder Football Institute Budi Setiawan. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Yes. Ho, apa kabar Ho? Alhamdulillah kabar baik. Ini semangat nih kalau ngomongin sepak bola nih. Oke. Bawaan tadi pengen lari Ho. Hah? Lari tadi. Oh iya udah oke. Saya mau nyapa sampai akhirnya ini saking semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Arif Fadil. Pi, Ya. tadi nih yang kita bahas Ini semua nih audiens pada pakai baju timnas semua. Garuda. Nah, berarti ada sesuatu nih di dunia sepak bola tanah air. Sesuatu saat atau ini. harapan kali ya mungkin ya. Ini sesuatu, kalau saya bilangnya sesuatu. Ada isu nih, tiba-tiba muncul desakan. Itu Ho. Nah, itu aja. Iya Mbak, maksudnya kenapa kok ujung-ujungnya itu kan? Ya betul. Nah, muncul desakan terhadap Patrick Kluivert. Ya. Dicopot, dipecat jika gagal membawa timnas kita lolos Piala Dunia. Padahal ini putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ini Udah di masih bagi Oktober dua lah. grup kan ya, Betul, A ada sama dua grup. B. Kita masuk ke grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Kita melawan Arab Saudi tanggal 8 Oktober, Ya. kemudian melawan Irak 11 Oktober. Tapi Betul. muncul nih desakan ini. Ya. Menurut Rivi gimana? Waktu itu cepet sih biasa. Ini menurut saya Ya. ini warning aja sih teman-teman. Ini warning aja ya kan. Ibaratnya kalau traffic light ini lampu kuning gitu Ya. ya kan. Karena apa? Kalau kita lihat memang ya mungkin spill pecat Kluivert itu tuh untuk memecut atau melecut gitu loh ibaratnya kan. Agar Kluivert ini benar-benar menukangi timnas kita itu lolos Piala Dunia kan Ya, gitu. betul. Harapannya. Karena apa? Pada saat Piala AFF 2024 aja ya kan. Ya STE pun juga kan dicopot kan Betul, gitu kan. betul. Nah, ini mungkin jangan standar ganda lah. Kalau misalnya emang udah kalah beberapa kali nih kemarin, ya kalau emang harus dipecat ya pecat. Ya, tapi kalau saya lihat juga ini kan masih kontraknya masih ya kan 2 tahun ya kontraknya. Sekarang Bicara berjalan kontrak- belum sampai bicara di kontrakan situ sih tuh. saya ada 3 pintu 5 pintu juga ada saya kan Iya. gitu kan. Artinya kontraknya masih cukup panjang dan saya tetap masih optimis sih. Kluivert ini bisa membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia. Jadi ya tetap harus diberikan kesempatan dulu lah kalau menurut saya. Ini waktu itu aja STY ya itu diperpanjang kontrak nggak lama setelah langsung kan Oke. gitu ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan janganlah standar ganda. Kalau memang ada keharusan untuk melakukan pergantian atau apapun itu demi ya kemajuan, kemumpunian timnas kita, Ya. ya kita hadapi dan kita lakukan. Betul. Apalagi juga saya melihat bahwa ranking FIFA kita naik lagi. Jadi 118 posisi Bicara saat soal ini. kualitas, oke. Kuantitas Betul. bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas malam ini, Pi. Ya. Oke, ada siapa? Kalau dari saya ingin mengundang langsung nih Pangeran Siahaan, silakan bergabung Bang. Oke, saya juga akan mengundang Siap. Bung Tommy Welly. Silakan, Bung Towel. Salaman dulu Pak Tommy Welly. Ini memang luar biasa nih narasumber kita pada malam hari ini, Pi. Nah, Oke. tapi Apa kita tuh? juga punya narasumber by Zoom loh. Oke. Nanti ya, Ya. ada Andre Rosiade kan Betul. yang juga ikut menyemarakan soal pemecatan Kluivert ini. Oke. Saya ingin ke Pangeran Siahaan terlebih dulu. Pange, pecat atau tidak Kluivert? Jika gagal di Piala Dunia, Sebentar, jika lolos. Ntar dulu. Ini kan baru grup A, grup B kan baru dibagi ya. Iya, Iya kan baru iya. dibagi. Terus pecat ini. Gini, kalau kan pertanyaannya adalah kalau gagal masuk ke Piala Dunia, pecat atau enggak? Gagal masuk Piala Dunia. Itu menurut saya sih Harapan masih ada di grup B. Ya betul, cuman kalau pertanyaannya kalau gagal masuk ke Piala Dunia pecat atau enggak itu bukan pertanyaan lagi sebenarnya, itu Keharusan. Itu keharusan. Oke. Pertanyaannya adalah apakah kita gantinya sekarang apa ntar kan Oke. itu Iya. kan, ya kan? Gini, Tapi bener kan omongan saya tadi? Iya benar. STY aja baru perpanjang kontrak, Iya, cut. iya dan itu sebenarnya kalau kita lihat gini, apakah ada indikasi bahwa Kluivert bisa membawa Indonesia lolos Apa ke, jaminannya? Piala Dunia? Kan ya saya nggak bisa lihat ada indikasi yang strong sih di sana. Tapi saya juga tahu mengganti pelatih di tengah-tengah
kompetisi, kita kan masih menunggu ronde keempat nanti ya bulan Oktober. Itu Tahun juga nggak bijak sebenarnya. Tapi gini, kalau perdebatan adalah harus dikasih waktu, harus dikasih kesempatan, ya kesempatan itu sekarang gitu. Ketika Anda melakukan pergantian pelatih timnas di tengah kompetisi yang sedang berjalan, itu kan harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya kan? Tapi banyak negara melakukan hal yang kayak gitu kok. Betul, lebih baik daripada sebelumnya. Saudi misalnya, dia kan abis kita kalahin ganti dia pelatihnya. Ya. Lebih bagus kan? Sebenarnya gitu. Nah, Jadi momen saat ini kalau misalnya gini, kalau misalnya tadi kita ngomongin kalau nggak lolos diganti apa nggak udah harus. Kalau sekarang pertanyaannya, mau atau enggak? Saya juga nggak yakin. Kenapa? Karena berarti kalau misalnya kita mengganti dia sekarang, berarti kan keputusan untuk menunjuk dia juga salah. Iya kan? Oke, kembali ke awal berarti ya. Jadi saya nggak yakin juga. Menunjuknya juga salah. Oke. Jadi nggak mau ada kehilangan muka lah seseorang di situ gitu ya mungkin ya. Ya ini gini, sebenarnya ketika timnas Indonesia menunjuk Kluivert sebagai pelatih, kita sebagai penonton, sebagai supporter, kita pengennya dia menang kan? Kita pengen kita lolos. Nggak ada satupun orang Indonesia yang pengen lihat Indonesia nggak lolos Piala Dunia, nggak ada. Oke. Tapi apa yang kita lihat selama ini, itu kan sebenarnya ya bisa dibilang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, Bang Ye, sebelum Oho anti ke Toel, ini saya ingin spill dikit. Ini biasanya omongannya Toel yang kayak gini. Tapi performa timnas kita, skuad kita jauh lebih baik nggak sih di bawah Kluivert sebetulnya? Saya juga nggak yakin Bang Toel ngomong gitu sih. Cuma gini, kalau dibilang lebih baik atau nggak dibandingkan dengan sebelumnya, gini, kalau lebih baik itu kan parameternya apa? Hasil kan? Kalau ngomongin gaya pertandingan ya itu semua sangat-sangat subjektif. Kayak tadi saya bilang mau kualitas atau kuantitas nih kan begitu kan? Loh, buat saya pertandingan sepak bola itu sederhana, yang menang siapa itu yang penting. Itu aja kan selalu kayak gitu kan. Saya yakin Bang Toel sekarang udah setuju sama saya lah soal itu lah. Nah, Bang Toel dipancing nih. Apakah benar sudah setuju dengan Bung Pange? Boleh silakan. Saya selalu diplot untuk berseberangan terus sama Pange. Kan? Enggak, itu tandanya Anda berdua bersahabat kental berarti. Terima kasih. Oke. Jadi poinnya apa nih? Soal kritik. Soal desakan dulu ya, desakan terhadap dulu. Desakan, kritikan. Bahkan sampai ada minta pecat gitu. Seperti menjadi tema malam hari ini normal aja. Sepanjang argumentasi sepak bolanya bagus kalau menurut saya sih. Jadi normal-normal aja. Nggak perlu kita bereaksi terlalu heboh juga gitu loh. Karena biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja menurut saya sih gitu loh. Tapi apakah misalnya desakan itu harus saat ini sebelum ronde 4? Menurut Pange pantasnya sekarang? Itu pertanyaan. Karena argumentasinya kita pertanyakan. Apakah itu objektif, apakah itu sudah cukup ruang waktu yang diberikan, apakah target tidak tercapai. Kan enggak kalau kita pertanyakan. Pelatih tim nasional kapanpun orientasinya adalah hasil. Tapi hasil yang dicapai saat ini pelatih oleh timnas nasional siapapun. Jadi contoh misalnya dia lolos Piala Dunia, lolos Piala Asia, 8 besar Piala Asia, Asian Games, SEA Games, emas gitu kan. Itu target, itu harus achieve gitu loh. Selain itu apalagi faktor quality permainan dong. Kan gitu. Lalu support seperti apa, outputnya seperti apa, kan itu yang dinilai. Gitu loh. Pada saat STY dan Kluivert beda ya, Anda melihat beda? Ya standar gandanya malah saya mempertanyakan itu Rivi. STY 4 tahun lah, kalau kita 2020-nya nggak usah kita hitung, karena alasan COVID, 21, 22, 23, 24, 4 tahun. Oh, udah Gitu bergabung. loh. Tapi saya nggak mau ambil itu. Perpanjang kontrak kapan? April 2024. Setelah rentetan seperti apa kalau diperhatikan? November 2023 kalah 1-5 di Basra, 1-1 sama Filipina. Awal tahun 2024 uji coba 2 kali sama Libya kalah dengan skor besar. Lalu sama Iran besar. Pange udah ketawa. Maksud saya bentar. Datanya dulu. Tadi Bang Toel udah ada madam aja ngomong STY langsung trigger ya. Enggak. Makanya, ini sesuai data loh, data ya. Standar ganda. Oke. Karena review Andre Rosiade ketawa tuh Bang Toel. Oh saya paham. Andre Rosiade ketawa tuh. Yang terhormat Bapak Andre, siap. Simak dulu datanya Pak Andre supaya review nggak standar ganda aja. Jadi masuk kalah sama Iran, uji coba persiapan. Masuk Piala Asia kalah 1-3 sama Irak. Menang lawan Vietnam 1-0, gol Asnawi penalti. Saat itu sudah ramai itu disuarakan. Perpanjang kontrak katanya. Bahkan ada yang teriak bikin patung. Baru menang lawan Vietnam 1-0. Habis itu kalah sama Jepang 1-3 kan. Lolos ke 16 besar, teriak lagi hore-hore. Perpanjang kontrak katanya. Kan begitu. Itu disundul Kirgistan karena draw lawan Oman kan. Kalah 0-4 di Australia.
Setelah itu balik ke Jakarta karena lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ronde 2 lawan Vietnam 2 kali menang. Maret itu di Jakarta sama di Hanoi kan, 1-0, 3-0. Perpanjangan kontrak lah. Justru itu ruangnya diberikan sedemikian rupa. Oke. Nah sekarang kan baru 4 pertandingan. Ya. Apakah excellent? Enggak. Terlalu dini menurut Anda gitulah ya. Ya, jadi soal waktu Oke. argumennya. Oke. Kasih kesempatan dulu, oke. Oke. Silakan, Nah Didi. ini saya ingin mengucapkan selamat malam Bang Andre Rosiade. Waduh. Bang Andre, kita nggak milih tema ini malam ini kalau nggak Bang Andre yang kipas duluan Bang. Yang nyalain apinya nih Bang. Silakan Bang Andre. Anda kenapa getol sekali ingin Patrick Kluivert dipecat Bang Andre? Jadi gini, ini harus dipahami ya. Saya ini menyampaikan call tinggi bahwa Patrick Kluivert itu dipecat kalau tidak lolos Piala Dunia. Itu dulu nih. Ya, ini catatannya dulu bahwa Patrick Kluivert kalau tidak lolos Piala Dunia ya dipecat. Ya, menurut saya itu hal yang wajar. Ya, kalau nggak lolos ya dipecat. Dan saya tahu standar Erick Thohir itu. Kalau gagal pasti dipecat. Barusan kemarin Coach Mochi gagal masuk Piala Asia dipecat kan sama Pak Erick. Nah, tapi pesan saya itu bukan ditujukan ke federasi. Bukan ditujukan ke Pak Erick. Kenapa? Karena tanpa saya suruh pun kalau Patrick Kluivert itu gagal ke Piala Dunia, saya yakin 100% Pak Erick akan pecat Patrick Kluivert. Pesan call tinggi saya ini saya sampaikan kepada Patrick Kluivert, bukan kepada Pak Erick Thohir. Karena saya kenal dan paham Pak Erick, kalau KPI-nya nggak sampai, tidak sesuai target, pasti dipecat. Nah, pesan itu, supaya dipahami, saya tujukan ke Patrick, supaya Patrick ya bersungguh-sungguh, bekerja, melakukan evaluasi dan perbaikan, agar Patrick Kluivert mampu membawa timnas kita lolos Piala Dunia secara langsung di round 4. Itu yang perlu dipahami dulu. Jangan sampai buzzer ternak Belanda langsung menyerang aja. Nah. Ada nama buzzer baru ya? Ya, itu yang penting. Ya. Jadi yang saya sampaikan itu. Tapi apa yang terjadi Bang Toel? Setelah saya kritik apa? Kan sampai pesan saya ke Belanda itu. Sampai mereka harus bikin rapat, posting di Instagram, memberikan pesan bahwa mereka melakukan evaluasi. Itu satu. Yang kedua, saya ini orang yang sangat sabar. Ya, saya itu sebenarnya mau mengkritik di Osaka. Setelah saya menonton langsung bagaimana, mohon maaf, permainan kita nggak punya semangat, nggak punya semangat juang, pelatih kayak orang bingung di lapangan, pemain juga bingung main di lapangan waktu itu. Tapi saya melihat Pak Erick begitu sedih, ya di kursi penonton ya. Saya tentu menghargai Pak Erick ya. Beliau pasti ekspektasinya tinggi. Ya sudah, saya sabar dulu. Oke. Lalu saya ingat lagi Pak, waktu kita masih di Osaka bersedih, saya masih ketemu porter di Shinsaibashi di Osaka. Kawan ini yang nama Patrick Kluivert bukan melakukan evaluasi, dia langsung menikmati jalan-jalan di Kyoto. Oke, Bang Andre. Saya masih sabar itu. Iya. Saya masih sabar. Waktu itu berminggu-minggu kemudian baru saya menyampaikan, saya melihat kok tidak ada evaluasi, kok tidak ada pressure agar supaya lebih baik lagi. Bahkan yang ada buzzer-buzzer bekerja melindungi. Nah, tentu sebagai pecinta bola yang ingin Indonesia lolos di Piala Dunia, apalagi ini kan tinggal 180 menit nih. Baik Bang Andre. Ya, tentu saya call tinggi supaya Patricknya sadar bahwa ada harapan rakyat Indonesia. Begitu loh. Oke, boleh kita tangkap tuh maksudnya gitu. Jadi nunggu lolos dulu, ada hasilnya seperti itu. Tapi menurut Anda, Bang Pange atau Bang Toel bisa komentari pernyataannya Andre sih sebetulnya. Ini benar-benar secara pernyataan profesional dari seorang Andre Rosiade atau ada semacam kayak hard feeling dari kebijakan Kluivert gitu misalnya? Menjurus ini. Boleh, silakan. Bung Pange. Minum dulu deh, udah, silakan. Bung Toel. Oke, silakan Bung Toel. Apapun lah orang berpraduga, apapun buat saya sih tetap positif aja. Siapapun boleh mengkritik timnas, termasuk Andre Rosiade. Saya ngamatin, dia kritik soal mafia, soal komite wasit.
Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Ini masih mengomentari tadi ya, statement yang disampaikan oleh Bang Ade Rosiade ya. Saya ingin ke Bung Toel. Tadi kan disampaikan ketika bagaimana penampilan timnas kita ketika di Osaka di bawah asuhan Kluivert dan ketika kalah dengan skor yang besar, Kluivert malah bukan melakukan evaluasi, malah jalan-jalan. Ini kan yang tadi disoroti. Menurut Anda seperti apa? Ya, Andre kan udah bilang tadi bahwa dia call tingginya untuk Patrick Kluivert gitu loh. Oke, sah-sah aja menurut saya sih. Dan ini sebetulnya kan call tinggi Andre ini harus jadi alarm. Terutama buat Exco, buat BTN, Pak Marji. Kan harusnya jangan sampai Andre tuh yang ngebuka tuh. Pelatih kurang bertanggung jawab, datangnya seminggu sebelum TC katanya. Walaupun kalau TC yang sebelum lawan China itu 10 hari deh, 11 hari sebelum pertandingan. Jadi nggak seminggu banget juga gitu. Jangan kayak pelatih Tarkam katanya. Nah itu sebetulnya masukan-masukan yang menurut saya santilan Andre ini paling kena ke BTN gitu loh. Jadi kalau saya semoga Bang Andre juga nggak keberatan, kita dorong lah jadi waketum nanti. Di 2027 ya? Saya nggak sebut tahunnya. Iya, oke. 2027 dong. Oh, usulannya Pak Waketum kan? Pangnya punya usulan lain nggak kalau misalnya itu? Sama Waketum lah sama lah. Oh, sama. Nggak ketua umum nih, nggak ada ketua umum. Itu tandem yang pas. Cuman gini, sorry, saya mau nambahin gini. Gimana? Kalau kita bilang bahwa Kluivert diganti ketika gagal, ini juga menarik lihat kapan kita menentukan dia gagal. Karena gini, round 4 yang otomatis lolos ke Piala Dunia kan yang juara grup. Ya. Yang runner up Runner up ini? itu bakal lawan runner up. Yang Grup A, sebelumnya, grup ya. A ya, oke. Kalaupun menang, belum kelar juga tuh barang. Akan lawan dari konfederasi lain. Gitu. Jadi kapan kita akan bilang dia gagal? Ya kan? Apakah ketika langsung nggak argumen lolos? sepak bolanya harus clear, objektif, bukan karena ada faktor-faktor lain gitu. Nah, ini kan jadi penting. Sekarang Kenapa? emang agak pesimis ya kita juara grup B itu ya. Ya Kita bersama Arab Saudi dan Irak. kita lawan Saudi Oke. sama Irak. Ya. Saudi itu Imbang kan? Imbang kemarin. Tapi kan ini udah beda Saudi ya. Plus kita tahu bola itu kan bukan cuma urusan dalam lapangan doang kan. Ya. Ini calon tuan rumah Piala Dunia 2 Piala Dunia ke depan loh ini. Ya. Iya kan? Nah, ini pasti akan faktor non teknis akan main banget di sini pasti. Oke. Gitu ya. Ini nggak bisa kita kesampingkan sehingga kita kan harus punya mitigasi. Misalnya amit-amit kita nggak jadi juara grup, runner up. Kita harus menang lawan sebelah. Iya kan? Kalau udah menang kita harus lawan konfederasi negara lain. Betul. Gitu. Oman, kelima. Qatar, Panjang. ya kan? Oman, Iya. Qatar dan di sebelah kan harus menang lawan sebelah kan? Indonesia, Arab, Irak, Indonesia. Sebelah Qatar, Oman. Qatar. Nah. Dan itu belum selesai sampai situ gitu jalannya. Jadi kapan kita akan bilang dia gagal? Iya kan? Kalau misalnya dia cuma peringkat 3 udah pasti gagal fix kan. Oke. Tapi ketika nanti ketemu runner up grup sebelah, ketemu lawan konfederasi lain, itu kan juga masih ada kesempatan. Apakah kita akan bilang dia gagal ketika udah fix bener-bener gagal? Atau masih ada kesempatan kita untuk Anda mau sama bilang memperbaiki? is now or never gitu aja mungkin. Iya, gitu. Dan Iya. dan saya rasa nggak ada perdebatan soal kalau gagal dipecat atau enggak, ya udah pasti kalau itu mah. Itu nggak usah diomongin lagi kalau itu. Udah pasti. Oke. Baik, saya ke Waketum. oke. Belum ya. Belum. Oh, sorry. Mohon maaf loh. Oke. Silakan. Oke, Noh. saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, ini kan selain penampilan dari Kluivert sendiri di 4 pertandingan, netizen nih, kita ngomongin netizen. Netizen kan ngomong ya bahwa ini karena Bang Andre ini kecewa bahwa Arhan ini tidak dimasukkan ke daftar susunan pemain di 4 pertandingan oleh Kluivert. Bener nggak sih Bang? Personal nih jadinya nih. Itu kan biasa buzzer-buzzer yang membangun opini. Kalau kita buka akun-akun itu kan rata-rata buzzer. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya ingin menjelaskan. Kalau saya ingin Arhan dimainkan oleh Patrick Kluivert atau jadi DSP-nya Patrick Kluivert, seharusnya saya puji-puji dong Patrick Kluivert. Bukan kritik Patrick Kluivert. Pakai dong logika buzzer itu. Jangan kalau orang berbeda sedikit harus dikritik gitu loh. Akun-akun ternak itu. Nah, jadi menurut saya kalau saya ingin Arhan masuk DSP, logikanya saya muji-muji Patrick Kluivert. Ya, kayak Bang Toel tuh muji-muji Patrick Kluivert sekarang kan, gitu loh. Kapan saya muji-muji Pak? Nah, bukan saya mengkritik secara keras dan tegas itu loh. Nah, itu coba pakai logika rasional dan objektif sedikit. Lalu yang kedua, ya, kritik saya ini sebagai warga negara Indonesia yang ingin timnasnya lolos ke Piala Dunia. Karena ini sudah di ujung. Kalau main balap MotoGP ini udah lap terakhir, gitu loh. Masa tinggal ujung kita nggak berhasil. Oke. Nah, harapan saya dengan saya mengkritik keras ini ada evaluasi, ada perbaikan,
ada keseriusan. Ya jangan seperti yang tadi saya disinggung Bang Toel, jangan seperti pelatih Tarkam, mau tanding baru datang, gitu loh. Atau mungkin nggak tahu juga apakah kontraknya memang nyambi gitu loh. Pas mau tanding aja baru disuruh datang. Saya nggak tahu juga isi kontraknya. Tapi satu hal, ya, urusan Arhan ini nggak ada urusan. Ya silakan Patrick Kluivert Oke, itu udah clear ya. Silakan nggak usah dipanggil aja gitu loh. Oke, Ya. Bang Andre, saya mau tanya gini, Jadi tolong, Bang Andre. dari hak saya sebagai warga negara Iya, yang iya. ingin timnas ini lolos ke Piala Dunia, jangan dikibiri Oke. dengan ungkaman dikit-dikit ini gara-gara Arhan. Oke, Oke, Bang baik. Andre, tapi kan Clear ini ya, kan Bang? ibaratnya setali gitu loh ya. Ibaratnya kalau misalnya performanya tidak bagus, Anda tadi mengatakan ya bertanggung jawablah pelatihnya gitu. Tapi kan setali tiga uang ya wajahnya ketua umum pun kan juga kayak seakan-akan terpecut gitu loh, terlecut juga gitu ibaratnya. Saya yang pada saat itu euforia tanah air STY, saya yang merubah euforia tersebut dengan nama Patrick Kluivert gitu. Jadi saya kasih tahu ya, di saat Pak Erik diserang orang, ya coba buka rekaman. Di saat Pak Erik diserang orang gara-gara ganti STY, salah satu yang bela Erick Thohir itu melakukan pergantian pelatih namanya Andre Rosiade. Ya. Tolong jangan lupakan itu loh. Soal itu satu. Yang kedua, sekali lagi ya, mengkritik itu hal yang wajar. Anda kasih tahu, di Indonesia ini presiden dari zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, ya Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi sampai Pak Prabowo sering dikritik kok soal kerja beliau-beliau. Masa bule Belanda, orang asing digaji oleh rakyat Indonesia nggak boleh dikritik. Kalau dikritik diserang oleh akun-akun ternak gitu loh. Oke. Berarti apa? Berarti kalau itu terjadi, berarti kita masih bangsa yang terjajah dong sama Belanda. Sampai kita nggak boleh mengkritik tuan kita gitu loh. Oke. Padahal presiden kita saja boleh dikritik. Ya kalau Bang Andre kemarin mungkin ya setiap Pak Erik dikritik atau apa, Bang Andre kan selalu membela Pak Erik gitu. Karena mungkin dulu belum ada restu. Nah kalau sekarang mungkin jangan-jangan udah ada restu, jangan-jangan. Ya ini murni kritikan saya sebagai pencinta bola ya untuk kebaikan dan lolosnya timnas kita. Saya rasa ini kritiknya objektif ya. Saya minta dipecat kalau sudah tidak lolos Piala Dunia, gagal di round 4. Wajar dong kritiknya. Kan saya nggak minta dipecat sekarang. Ini adalah bentuk kritikan sebagai bahan evaluasi untuk Kluivert dari 4 pertandingan sebelumnya. Dan nggak ada kaitannya dengan Arhan. Boleh pendapatnya, Bung Toel? Iya sah-sah aja. Saya pikir siapapun boleh mengkritisi timnas, argumentasinya kuat aja. Tapi dorongan apakah pecat itu kan nanti ada momentum. Apakah sekarang, apakah nanti gitu kan. Apakah ronde 4, apakah kalau runner up bagaimana. Apakah harus nunggu ngabisin kontrak. Nah itu kan dinamis. Nanti makanya kita lihat dengan argumentasi sepak bola. Ya kalau saya sih simak aja kritiknya Andre. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Datang seminggu sebelum TC nggak benar juga kan begitu. Ada yang pas, ada yang nggak. Nggak apa-apa kita terima. Nggak usah nyerang Andre juga. Dan saya concern Pratama Arhan jangan jadi korban. Jangan jadi korban. Bahwa dia dalam 4 pertandingan era Kluivert ini dipanggil TC tapi tidak masuk DSP, iya. Tapi jangan mematikan Arhan. Oke, baik. Karena saya ingat SEA Games AFF 2020 ya. Arhan kan pemain terbaik. Saya mau lihat Arhan seperti itu lagi. Jangan seperti Orde kemarin, Orde lama yang menjadikan Arhan pemain pengganti di menit 70 dengan lemparan ke dalamnya. Jadi saksikan Arhan, nilai Arhan secara keseluruhan, holistik gitu. Pangeran, Anda sepakat dengan itu? Jangan jadi korban Arhan. Saya setuju ya, bahwa pemain itu jangan jadi korban. Dan saya sama Bang Toel ini sebenarnya sepakat dalam banyak. Kecuali kalau ngomongin STY aja. Nah, ini saya ngomongin STY nih. Tadi pertanyaan saya ke Bang Andre, Anda sepakat nggak dengan itu? Ini kan setali 3 uang. Gitu loh ibaratnya. Ya ini tentu saja akan jadi evaluasi buat semua pihak. Lagi-lagi ya, sepak bola itu yang paling penting adalah hasil akhirnya. Jadi kita harus nilai based on itu. Ada faktor subjektif suka nggak suka, ya itu urusan belakangan. Tapi kalau nggak lolos, gagal. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Kita tadi sudah mendengar pernyataan dari Bung Toel, juga Bang Pange. Sekarang waktunya pergantian pemain, Vi. Pergantian pemain? Betul. Tapi Bung Toel masih bisa nanti ngomong. Boleh, nanti dari belakang tetap boleh ngomong, sama Bang Pange juga dari belakang boleh tetap. Sebagai pemegang suara kan boleh ngomong. Betul.
Oke, Suara apa dulu tapi? Bang Buset boleh silakan. Akmal Marhali silakan bergabung. Silakan. Kita dengarkan analisis berikutnya. Weh, Bang Buset, apa kabar Bang Buset? Oke, saya ingin langsung nih ke Akmal Marhali. Oke. Bang Akmal, diskusi tadi sepertinya Anda juga sudah tidak tahan untuk mengeluarkan komentar juga gitu kan. Ya begini, jadi ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Boleh dekat, lebih dekat, lebih dekat, Ya, Mike. Mike ya. Ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Gitu kan. Jadi kalau kemudian ada tuntutan publik, kalau tidak berhasil, Patrick Kluivert tidak berhasil membawa Indonesia lolos Piala Dunia, itu hal yang wajar. Sama halnya dulu ketika misalnya ketika STY atau kemudian Jackson Tiago atau pelatih-pelatih Albert Riedel dan sebagainya, siapapun ketika gagal ya tuntutan mundur itu tidak bisa dibendung gitu kan. Dan itu tuntutan. Tapi kan pilihan semuanya akan ada di federasi. Maka federasi menilai secara objektif memang harus mundur. Kayak kemarin misalnya ya Coach Mochi gagal kualifikasi Piala Asia juga akhirnya PSSI mengambil keputusan diganti dengan pelatih yang kabarnya akan datang juga pelatih baru walaupun sekarang Joko Susilo tapi akan diganti dengan pelatih baru lagi. Jadi menurut saya itu hal yang wajar ya. Kayak Roberto Mancini aja diganti gitu kan. Atau kemarin Tottenham Hotspur juara di level Eropa saja pelatihnya diganti gitu. Jadi pergantian pelatih itu adalah hal yang biasa. Sepak bola resultan itu mengedepankan hasil. Ya cuman kan momentumnya kapan? Kalau tadi Pangeran Siahaan mengatakan mau sampai kapan kayak gini terus? Kalau sekarang kan kita harus pakai data. Kalau sekarang 50-50 gitu kan. 50-50 kondisinya. Kita main 4 kali, 2 kali menang, 2 kali kalah kan. 50-50 gitu kan. Jadi kan ini sebenarnya warning yang diberikan kepada Patrick Kluivert agar kemudian memberikan penampilan terbaik tim nasional Indonesia. Kepada Patrick Kluivert saja atau kepada federasi juga? Ya saya pikir ini tanggung jawab kalau timnas kan federasi Patrick Kluivert gitu kan sebagai pelatih kepala, apalagi dia punya nama besar. Saya ingin mengatakan bahwa sekarang ini kan komposisi pelatih tim nasional kita ini yang termewah dan termegah sepanjang sejarah gitu kan. Kita punya nama-nama besar situ, Patrick Kluivert, kemudian ada Gerard Vandenberg, ada Alex Pastoor, ada Dani Lazat. Ini adalah komposisi pelatih paling mewah sepanjang sejarah Indonesia. Wajar kalau tuntutannya juga tuntutan mewah. Ditambah lagi misalnya pemain-pemain yang ada di tim nasional kita ini adalah pemain-pemain mewah. Kalau dilihat dari market value-nya gitu kan. Jadi kalau kemudian ada tuntutan untuk Patrick Kluivert memberikan yang terbaik, loloskan Indonesia ke Piala Dunia. Kalau dia tidak lolos misalnya diminta mundur, itu hal yang wajar. Gitu kan. Baik, saya ingin ke Bang Buset. Data dan analisis nih terhadap Patrick Kluivert di 4 pertandingan sebelumnya dan 2 pertandingan yang akan dihadapi melawan Arab Saudi dan Irak akan seperti apa menurut Anda? Pertama-tama sebelum saya menjawab pertanyaan Adit, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Bang Andre karena telah menjadi pemantik diskusi kita pada malam ini. Boleh. Karena kalau nggak ada Bang Andre ini nggak ada. Kita nggak silaturahmi ya. Malam ini. Kita nggak silaturahmi. Tapi saya juga ingin merespon bahwa isu tentang Patrick Kluivert diganti atau enggak, itu kalau saya analogikan, ini kayak buka puasa yang kebagian. Belum waktunya kita bicara ini, jadi nggak relevan. Makanya tadi Pange, Akmal yang berada dalam posisi kontra seharusnya kan tidak bisa menjawab secara tegas. Akan digantinya tuh kapan. Karena pergantian dalam dunia kepelatihan sepak bola itu adalah sebuah keniscayaan. Sukses aja bisa diganti, apalagi gagal. Bang Andre udah pengalaman pegang klub Semen Padang berapa tahun. Dia menghadapi sebuah situasi kebatinan yang penuh polemik ketika mengangkat dan memberhentikan pelatih maupun pemain. Bang Andre paham betul itu situasi itu. Itu baru pegang klub. Apalagi pegang tim nasional. Saking pahamnya berarti momentumnya sekarang gitu. Itu dia, makanya saya bilang Bang Andre ini politisi ulung. Tahu kapan isu yang tepat untuk ditembak. Jadi udah cocok itu Bang kata Toel abang jadi waketum PSSI itu Bang. Iya. Jadi kayak ini Bung Buset sama Bang Toel nih. Oke, sekarang menjawab pertanyaan saya, silakan. Siang tadi hasil drawing udah keluar. Kita satu grup sama Arab dan juga Irak. Secara sejarah kita selalu kalah terus malah ya lawan Irak ya. Jadi memang ini sulit sekali ketika kita udah bendera putih aja nih. Bukan bendera putih. Artinya ini melawan negara dengan 1001 malam kan ini kan. Jadi dengan pengalaman yang kemarin kita agak pesimis. Apalagi Ole kemarin cedera. Jadi kita banyak menghantui itu. Kemungkinan Oktober di awal tuh nanti nggak main tuh ya? Kelihatannya belum akan bisa main. Tapi ketika tadi satu grup sama Arab Saudi. Gue pas lagi meeting tiba-tiba, wah gue langsung seneng. Semangat gitu? Ada harapan. Artinya kalau kita mau hitung-hitungan optimis, kita bisa menang lawan Arab, imbang lawan Irak aja, insya Allah kita juara grup.
Kita main tanggal 8, kemudian tanggal 11. Iya. Tanggal 8 lawan Arab, tanggal 11 main lawan Irak. Dan kalau Allah berkehendak, tanggal 12 Oktober itu adalah hari libur nasional untuk memperingati Indonesia lolos ke Piala Dunia ini. Amin. Optimisnya luar biasa. Sebegitunya. Ini optimisnya dong. Iya. Dia realistis nggak? Dia realistis nggak? Saya pikir itu wajar-wajar saja gitu. Sekarang kan gini, yang menarik ini dari babak keempat ini adalah ketika lawan yang kita hadapi Arab Saudi dan Irak itu adalah lawan yang sudah kita ketemu di babak kedua dengan Irak. Kita kalah 1-5 di Baghdad, kemudian kita di GBK kalah 0-2, kemudian Arab Saudi di babak ketiga kita ketemunya kan, kita imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Arab Saudi, kemudian kita menang 0-2 lewat Marcelino Ferdinand, 2-0 lewat Marcelino Ferdinand, dan itu adalah kemenangan pertama sepanjang sejarah Indonesia melawan Arab Saudi gitu kan. Artinya gini, yang menarik adalah bahwa itu pas banget itu di eranya Sintayong. Ya kan? Artinya apa? Artinya gini, ini tantangan untuk kemudian Patrick Kluivert untuk bisa mewujudkan ini. Artinya gini, di tangan Sintayong 2 kali kalah dari Irak, ya kan? Kemudian menang lawan 3 kali Mal. Piala Asia kalah 1-3. Itu kan U23. Enggak Piala Asia. Oh iya, Piala Asia 3 kali, betul. Iya. Piala Asia kalah 3 kali kalah, kemudian kalau STY dia langsung jalan. Karena ingat banget kalau STY berkesan soalnya. Nah, sementara di tangan STY kan 4 poin dari Arab Saudi. Nah, ini kan tantangan buat Patrick Kluivert. Cuma bedanya di babak keempat ini tidak ada home away. Nah, pertandingan akan digelar di Arab Saudi. Selesai langsung. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan tentunya buat Patrick Kluivert, bisa nggak mewujudkan ini. Nama besar dia punya sebagai pemain, tapi Patrick Kluivert itu kalau dituntut out, orang baru datang aja udah ada Kluivert out gitu kan. Hashtagnya ya kan, sampai saya catat 50.000 sampai sekarang. Oke, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Buset nih, Bang Buset. Tadi kita udah dengar ya, Anda di awal begitu optimis, kemudian Akmal memberikan gambaran juga yang sangat jelas gitu ya mengenai Irak lah. Kalau kita lihat 1-5, kemudian kita juga kalah 2-0, tadi disaut oleh Bung Towel, kita pernah kalah juga di Piala Asia sama Irak nih. Nah, ini seperti apa sebetulnya? Apakah Kluivert dengan tim yang sekarang, dengan strategi yang sekarang ini bisa sebetulnya mengimbangi Menggigil Kluivert kayaknya kalau dengar pernyataan Akmal kayak barusan nih kayaknya. Kalau kita mau membandingkan kedalaman skuad antara STY dengan Patrick, ini nggak bisa dibandingkan. Karena udah terjadi pergantian atau penambahan pemain naturalisasi yang jumlahnya aja juga udah banyak. Dan secara pola permainan pun juga berbeda. Tapi targetnya kan semuanya kan tetap sama, harus menang. Betul. Jadi kalau kita bicara pertandingan nanti lawan Arab Saudi, memang faktor main kita bukan home and away, ada di tempat netral, dan kebetulan lawan pertamanya Arab Saudi itu sebagai tuan rumah, ini memang secara psikologis memang tidak menguntungkan. Tapi kalau seandainya pertandingan itu dibuka untuk umum, ya dengan banyaknya diaspora kita di luar, saya yakin itu stadion juga seperti kandang kita juga. Jadi kalau masalah kita tidak diuntungkan dengan faktor main di tempat netral, kayaknya itu enggak. Tinggal bagaimana sekarang Patrick bisa enggak ini mengatasi masalah kebobolan besar yang terjadi di pertandingan sebelumnya. Karena ya jujur aja ya, ketika kita ketinggalan main itu kita jadi kelihatan kayak orang bego di lapangan. Anda melihatnya masih ada passion nggak Kluivert untuk memperjuangkan timnas ini gitu? Masih. Lewong datang aja last minute tadi kan, di awal kan tadi datang last minute. Maksudnya gimana last minute? Nah, tadi katanya yang Bang Towel tadi bilang. Oh Bang Andre tadi yang bilang. Enggak lah. Itu kan kalau kita melihat ya, Patrick itu selalu dalam pemberitaan kan secara kita bicaranya sepak bola. Beda kalau yang sebelumnya kan main golf lah, main iklan lah segala macam, itu keluar dari jalur sepak bola. Tapi kalau kita bicara Patrick Kluivert, otak kita itu langsung bicaranya itu otak sepak bola. Nggak pernah keluar dari situ. Bahkan dia posting di Instagram pun rapat sambil makan. Ngomongin apa? Ngomongin bola. Kan nggak ngomongin kapan gue main iklan. Kan kira-kira kan kayak begitu. Tutup ya. Nah, kalau lawan Irak sendiri gimana? Nah, lawan Irak ini adalah sulit karena kita butuh penyerang untuk menggantikan oleh Homeni. Pertanyaannya ini, tekanannya itu mungkin bukan ada di Patrick sekarang, tapi ada di federasi, di PSSI. Bisa nggak nih dalam waktu 3-4 bulan menghadirkan siapa? Bisa menghadirkan pemain naturalisasi. Oke, ada katanya Mauro Zistra, tapi kan secara usia kan masih ranum ya, masih muda. Apakah bisa?
ketajaman itu terbukti. Jens Revan kemarin 6 gol melawan Brunei, tapi itu kan di level U23. Siap nggak dia untuk compete? Dan lawan Brunei ya. Brunei. Artinya memang kita punya beberapa opsi pemain, tapi bicara masalah kematangan, bicara masalah pengalaman, nah ini yang belum teruji. Nah ini yang saya maksud tadi Bang Akmal. Udah disinggung nih, itu tanggung jawab federasi juga loh. Gitu. Ya, tanggung jawab federasi adalah kan bukan cuma sekedar menghadirkan pemain gitu. Tapi federasi kan tanggung jawab kompetisi dan sebagainya kan juga tanggung jawab federasi juga berdasarkan statuta gitu kan. Jadi menurut saya kalau untuk tim nasional ya pastinya yang menjadi penanggung jawab utuhnya ya pelatih kepala gitu kan. Nggak ada kemudian gagal yang diganti ketua komdis kan nggak mungkin gitu kan. Ya pasti kalau misalnya gagal yang diganti adalah pelatih kepala. Jadi menurut saya gini, Patrick Kluivert ini tantangannya akan sangat berat. Itu harus diakui. Kenapa tantangannya berat? Yang pertama waktunya kan terbatas, tuntutan besar, ya kan? Ini yang kemudian harus dijawab oleh Patrick Kluivert dan timnya. Nah karena itu ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Sekarang nih Kluivert sudah tahu bahwa kita akan berhadapan dengan Arab Saudi. Waktunya cuma beda 2 hari loh, ya kan, dengan melawan Irak. Sementara yang diuntungkan adalah Arab Saudi. Arab Saudi itu diuntungkan. Setelah itu baru kemudian berhadapan dengan Irak di partai terakhir. Situasi ini yang tidak menguntungkan yang juga kita harus lihat dari sisi objektif juga gitu kan. Nah karena itu menurut saya adalah kalau sekarang posisi Patrick Kluivert 50-50 seperti kata Bang Andre itu, ini kan warning. Untuk kemudian orang Indonesia tuh kalau kemudian ditantang dan dikasih warning itu penampilannya akan lebih luar biasa dibanding dipuji-puji gitu kan. Jadi kalau bahasa agamanya Belanda. Benar juga sih. Pakai di mana asana ilaik gitu kan. Takutlah kepada orang yang muji-muji. Jadi sebenarnya kalau orang yang mengkritik tuh kita harus berterima kasih. Kritik itu setengah dari penyelesaian masalah. Setengahnya lagi ada kerja keras di lapangan dan ini adalah tugas Patrick Kluivert. Oke. Baik, saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, hanya terjeda 2 hari ya Ho ya, menghadapi Arab Saudi dan juga Irak ini. Artinya, saya berharap kita menorehkan prestasi yang baik, prestasi yang membanggakan. Nauzubillah min zalik jika tidak. Apakah Anda akan semakin keras lagi mendorong Patrick Kluivert? Dikat. Kalau misalnya kita gagal, saya nggak perlu mendorong. Pak Erick pasti pecat Patrick Kluivert. Saya kenal Erick Thohir. Jadi kita nggak perlu maksa-maksa. Meskipun kontrak masih panjang ya? STY kontrak masih panjang. Coach Mochi itu sampai Desember. Saya rasa nggak ada masalah. Saya rasa Pak Erick juga sering mecat waktu di Inter Milan kok gitu. Nggak ada masalah menurut saya. Saya juga di Semen Padang musim lalu juga mecat pelatih. Lalu mecat pemain itu. Jadi pemecatan itu hal yang lumrah saja dalam dunia sepak bola. Tadi kan Bang Akmal sudah bilang bahwa Roberto Mancini saja pernah membawa Italia menjadi juara Piala Eropa, kalah lawan Indonesia, mimpin Arab Saudi dipecat. Jose Mourinho apa kurang hebatnya? Ya, membawa gelar juga kena pecat. Gitu. Carlo Ancelotti gitu. Semua yang punya prestasi juga bisa dipecat. Apalagi seorang Patrick Kluivert yang mohon maaf tidak pernah punya prestasi dalam menjadi pelatih gitu loh. Kan fakta. Masa kita nggak boleh kritik sih gitu loh. Jadi menurut saya coba berpikir objektif dan rasional. Kritik saya ini dalam rangka agar terjadi evaluasi dan perbaikan oleh Patrick Kluivert. Agar Patrick Kluivert bersungguh-sungguh membawa timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu tujuan kritik saya. Tolong dipahami itu. Nggak ada urusan soal Arhan, nggak ada urusan mau ganti ketua umum PSI, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita memberikan kritik, saya kritik objektif kok. Coba soal, di saat saya bicara soal mafia. Hanya Budi, Bang Akmal, Bung Towel, sama Pange, siapa sih orang yang berani bicara mafia dalam Kongres PSSI dalam sejarah Republik Indonesia berdiri? Oke, baik. Satu. Ini. Ya. Kita ganti. Apa namanya? Halo Bang. Semua. Ayo akan minta kalau diwawancara. Pas resmi siapa yang bicara? Hanya Semen Padang yang punya nyali. Oke. Pesan sudah tersampaikan. Baik. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya ya. Toel bicara. Boleh, silakan Bung Toel menanggapi. Biar berimbang, objektif dan rasional. Kalau pertanyaannya gini bisa saya ungkapkan juga. Kalau berhasil gimana lolos Piala Dunia?
Ini kan ngomonginnya dipecat. Iya. Kalau berhasil. Oke. Kita kalau berhasil tentu kita apresiasi. Kita apresiasi. Patrick Kluivert. Iya dong. Berarti kalau perlu perpanjang kontrak ya. Gitu Perpanjang loh. lagi Itu biasa. kontraknya katanya. Dalam dunia sepak bola reward and punishment itu hal yang wajar gitu loh. Oke, Pange Gitu. Pange Kalau ngomong. prestasi kita perpanjang kontrak, Baik, kita Bang Andre. gaji lebih besar. Kalau dulu pakai business class, kita kasih first class gitu. Kalau perlu prestasi, baik. Iya, Gitu sama. Kalau gagal pecat. Kalau dia berprestasi baru lolos Piala Dunia, tadi saya ada yang bilang mau bikin patung, katanya bisa jadi gitu. Mau bikin nama jalan kalau perlu kan. Cuman. Tadi sebenarnya satu poin bagus yang bilang sama Mas Budi apa? Ini menunjukkan betapa apa yang kita lakukan ini nggak sustainable. Kita punya penyerang utama oleh Romani cedera, ya kan cedera nih. Apa yang mau kita lakukan berikutnya? Siapa lagi ya yang bisa gue naturalisasi? Itu kan menurut gue sebuah perspektif yang nggak boleh kita kayak gini terus gitu, ya kan? Nggak percaya dengan kemampuan di tanah air sendiri. Bener gitu. Jadi ini PR besar juga sebenarnya. Yang jadi PR. Ada suara nasionalisme di sini nih. Tapi juga Kali bagi ini sepakat atau Pange gue? Pange semangat ya. Baru kali ini gue sepakat atau Pange? Akmal kalau STI langsung gila. Akmal terakhir. Ya kalau saya sih kan gini, ini kan penilaian harusnya semua dengan objektif. Apa yang dituntut Bang Andre itu kan warning yang juga penilaiannya objektif. Bukan karena suka nggak suka itu kan yang penting. Nah sekarang kita akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia, Patrick Kluivert akan pastinya Putaran 4 ini ya. Putaran 4 akan bekerja luar biasa kan. Anna sumudabir wallahu muqaddir gitu kan. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan segalanya. Kita tunggu nasibnya Patrick Kluivert. Luar biasa. Oke, kita undang narasumber Waktunya berikutnya sudah yuk. habis, boleh ke depan semua. Bang Sebelum Andre narasumber. Rosiade, terima kasih Bang Terima malam kasih, ini Bang. betul. Bergabung melalui Zoom bersama kami. Sukses untuk Anda. Sukses sebagai apa Bang Toel? Tahun berapa? Oke, boleh semua narasumber ke Akan depan. datang. Jadi sekali lagi ya, apa yang disampaikan ini kritik untuk Patrick Kluivert Iya. supaya bisa menampilkan pertandingan terbaiknya di putaran kualifikasi Piala Dunia Betul. 2026. Jeda 2 hari saya nggak bisa membayangkan ngelawan Irak, ngelawan Arab Saudi Betul pula sekali. lagi. Semua kita berdoa ya. Mudah-mudahan Indonesia menorehkan prestasi. Kali ini kita lolos Piala Dunia 2026. Amin ya robbal alamin. Ayo kata saya Arif Adil. Dan saya Aditya Nugroho, wakil kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.